Amin. Silakan duduk, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada shalom semuanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang Pak Edwardson nyanyikan itu semuanya benar. Hidup kita itu semua cuma sementara. Seperti kita main di sandiwara aja, sebentar kita ada, sebentar kita pergi. Nah, yang penting kita meninggalkan nama yang baik, khususnya melayani Tuhan. Untuk itu, makanya saya lakukan hal ini. Walaupun saya seorang dokter super spesialis, tetapi saya melakukan pelayanan Tuhan menomorsatukan karena saya tahu sisa-sisa hidup ini udah bisa dihitung. Kalau Anda mendengar firman yang tadi pagi saya sampaikan, cuma tinggal sebentar lagi kita. Maka terjadilah penghukuman atau Anda terangkat atau tidak terangkat. Nah, saudara, sore hari ini saya akan membawakan tema yang totally lain. Banyak hamba Tuhan, luar biasa khotbahnya, luar biasa semuanya. Itu kita bicara mengenai karisma. Karismanya hebat pendeta itu. Karisma adalah gratis dari Tuhan. Tetapi pendeta ini biasanya gagal karena di dalam pembentukan karakternya dia nggak berhasil. Seorang hamba Tuhan baru berhasil kalau ada dua komponen. Dia mesti ada karisma yang datang dari Tuhan dan juga mau karakternya dibentuk Tuhan. Maka dia akan mencapai garis finish. Kita kenal banyak hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi karakternya bobrok. Akhirnya apa? Nggak akan mencapai garis finish. Nah, hari ini saya membawa tema karakter versus karisma. Ada seorang tokoh, karismanya luar biasa, tetapi jatuh di karakternya. Siapakah itu? Kalau bukannya Simpson. Kita belajar hari ini kelemahan Simpson dan lain-lainnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita tahu semua ceritanya. Orang Israel awalnya jadi budak belian di Mesir. Mereka menjerit selama ratusan tahun mengharapkan nasib mereka dari budak belian berubah. Budak artinya karakternya minta-minta. Mereka menjerit selama ratusan tahun dan Tuhan mendengar. Tuhan mencari seorang pemimpin yang bisa membawa mereka keluar. Dan ternyata Tuhan membutuhkan ratusan tahun juga untuk menemukan seorang Musa yang akan memimpin mereka keluar. Dan bangsa Israel ini dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Mereka tidak langsung ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu madu. Karena sebagai budak belian, karakter mereka adalah minta-minta semuanya. Pada waktu masuk ke tanah perjanjian, dengan berkat yang melimpah, karakternya adalah memberi. Dari karakter minta-minta, untuk merubah karakter memberi, itu ada suatu proses pembentukan karakter. Sebetulnya kalau Anda lihat petanya dari Mesir ke Israel cuma tinggal jalan lurus 7-8 jam sampai. Tapi Tuhan bilang no, saya membentuk karakter dulu. Maka dia izinkan orang Israel turun ke Gunung Sinai ke selatan. Lalu naik dan akhirnya proses pembentukan karakter makan waktu 40 tahun. Dan Anda tahu semuanya hampir gugur. Kecuali Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Nah, setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, Anda tahu Musa cuma sampai Gunung Nebo, sampai Yordania. Dia bisa melihat tanah perjanjian, tapi Tuhan bilang, Musa, misi kamu di sini stop. Sebagai penerusnya adalah Yosua. Yosua kemudian bawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian dan mendudukinya. Setelah mendudukinya, lalu mereka bagi harta-hartanya. Slide pertama,
Anda lihat, oh yang ini bangsa Mesir keluar, Anda lihat ini perjalanannya diputar-putar. Slide kedua, akhirnya mereka menduduki. Dan kemudian mereka membagi sesuai dengan suku daripada Yakub. Mereka bagi 12. 11 Levi nggak dapat. Nah hari ini Anda lihat ini ada suku yang paling atas, ada Manasye, ada Efraim, ada Dan, lalu ada Yehuda, Simeon, Benyamin, Ruben, dan lain-lain. Nah hari ini yang kita mau bicarakan adalah suku Dan. Anda lihat di situ ada suku Dan. Suku Dan ini, Anda lihat perbatasannya sebelah kiri, Anda lihat ada Filistin. Selama 40 tahun, bangsa Filistin menduduki suku Dan. Jadi tanah Dan itu, yang ada Dan itu diduduki oleh orang Filistin. Bangsa Israel yang di Dan itu mereka menjerit, Tuhan udah 40 tahun kami dijajah oleh bangsa Filistin. Yang mana ini ya? Nah ini nih yang kita bicarakan hari ini ada suku Dan. Mereka dijajah oleh Filistin selama 40 tahun. Lalu mereka menjerit, Tuhan tolong kita untuk membebaskan suku Dan dari orang Filistin yang mendudukinya. Akhirnya Tuhan izinkan seorang Simson, seorang hakim namanya Simson muncul untuk mengalahkan suku Filistin. Itu God's plan, rencana Tuhan. Tuhan lahirkan Simson supaya untuk menghancurkan Filistin. Itu rencananya. Sekarang kita mau lihat rencananya berhasil nggak? Nah saudara, sekarang kita lihat kehebatan Simson. Kalau Anda yang Kristen dari kecil, waktu sekolah minggu, Anda kalau diceritain main Simson, Anda pasti ceritain, hebatnya bukan main Simson. Supaya Anda tahu, hakim-hakim semuanya punya tentara. Kecuali Simson, Simson tidak. Simson, roh Tuhan menghinggapi Simson. Simson diberi kekuatan yang luar biasa. Cuma itu modalnya Simson. Dikasih kekuatan yang luar biasa karena roh Tuhan menghinggapi. Nah saudara berbicara mengenai Simson, kehebatan ini dari sekolah minggu kita lihat. Waktu Simson ke Timna, dia ketemu sebuah singa muda. Lalu apa singanya? Disobek-sobek loh. Di sini ada gak yang ketemu singa berani nyobek-nyobek singa? Kelihatannya kabur semua nih orang Philadelphia. Bayangin Simpson dia sobek-sobek loh singanya. Wow, ini sekolah minggu nih. Simpson hebatnya gitu. Lalu suatu hari Simpson ada di Gaza. Simpson ini lihat, dia dengan sebuah keledai, rahangnya keledai, dia bisa bunuh 1000 orang Filistin. Bayangkan betapa stereknya Simpson. Lalu satu hari dia di Gaza, dia berhasil setelah dia main perempuan sundal, dia mau ditangkap, subuh dia bangun, dia pindahin pintu gerbang yang gede loh, pintu gerbang begini. Bayangkan, can you imagine pintu gerbangnya hotel itu, dia gotong, dia pindahin. Begitu kuat, di sini ada kuat yang gotong pintu depan? Nggak ada. Makanya di sini nggak ada yang jadi Simpson nih. Kalah kuat. Nah saudara yang hebatnya, Simpson, Anda tahu di mana nih, di Tanah Solek, sini Lembah Solek. Dia jatuh ke wanita cantik, ke Delila. 3 kali dia diikat dengan tali, diikat kencang. Dia bisa lepaskan. Jadi setiap kali kita bicara Simpson, kita bicara kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Simpson. Karena roh Tuhan menghinggapi Simpson. Nah sekarang kita lihat, seorang Simpson yang hebat, lahirnya begitu aja? No. Orang tuanya ternyata diatur sama Tuhan. Nah kita akan baca orang tuanya Simpson dulu. Kita buka sama-sama di Hakim 13 kalau nggak salah. Hakim 13 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat 1-nya, ayat 2. Pada waktu itu
ada seorang dari Zora, dari keturunan Dan, namanya Manoah. Ini papanya Simpson. Mamanya Simpson tuh mandul, gak punya anak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada istrinya itu, mamanya, dan berfirman kepadanya, memang engkau mandul, tidak punya anak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini namanya Simpson anaknya. Selanjutnya, oleh sebab itu mamanya disuruh nih, peliharalah dirimu. Enggak boleh minum anggur atau minuman yang memabukkan dan enggak boleh makan sesuatu yang haram. Ini persyaratan dari mamanya yang mandul ini. Kalau kamu jaga ini, maka kamu akan melahirkan anak, katanya. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya anak itu enggak boleh kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Nazir Allah adalah abdi Allah yang paling kudus, paling suci. Tingkat kekudusan paling tinggi. Dan dengan dia akan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi ini God's plan, Tuhan cari orang Dan, lalu ketemu Manoah. Istrinya mandul. Lalu malaikat bilang, istrimu akan melahirkan anak. Syaratnya kamu gak boleh mabok, gak boleh minum anggur dan lain-lain. Hidupnya mesti kudus banget. Karena anak yang lahir itu namanya Simpson. Itu mau dipakai Tuhan jadi nazir Allah. Artinya kudus banget nih. Pendeta yang super kudus nih kurang lebih. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan orang Filistin. Itu God's plan. Jadi Tuhan bikin skenario mau melahirkan seorang Simpson. Untuk melahirkan seorang Simpson yang kuatnya bukan main, papa mamanya mesti bayar harganya begini. Gak boleh mabok, gak boleh minum anggur. Lalu anaknya akan lahir. Dan anaknya lahir dibilang apa? Gak boleh kena pisau cukur. Syaratnya itu. Sekarang slide selanjutnya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ini is fine. Ayat 25 ini yang menentukan. Ini kuncinya di sini. Mulailah hati Simpsonnya, ini Simpson, digerakkan oleh roh Tuhan. Di Mahanedan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Nomor 1, hatinya Simpson digerakkan oleh roh Tuhan. Ini perbedaannya antara agama Kristen dan agama lain. Agama Kristen, roh Tuhan yang datang menghinggapi Simpson. Artinya malam ini, roh Tuhan akan menghinggapi Anda semuanya. Anda akan digerakkan hatinya. Untuk apa? Tunggu. Di kotanya namanya Mahanedan. Semuanya bilang Mahanedan. Semua mesti hafal. Mahanedan. Oke. Mahanedan terletak di mana? Di antara Zora dan Esitaol. Sekali lagi. Mahanedan terletak di mana? Zora dan Esitaol. Anda mesti hafal nih. Karena di sini kuncinya. Jadi ingat. Simpson dilahirkan di Mahanedan. Mahanedan di mana? Antara Zora dan Esitaol. Apa itu Mahanedan? Next slide. Pelan-pelan. Mahanedan. Tolong tayangkan. Adalah comfort zone. Comfort zone ini nggak boleh terus-terusan. Gereja adalah Mahanedanmu. Gereja adalah comfort zone kamu. Gereja nggak boleh kamu selamanya di gereja. Karena ini ada a place for decision. Tempat Anda harus bikin keputusan. Mahanedan terletak di mana? Zora dan Esitaol. Esitaol adalah a place to seek the face of God. Tuhan maunya
Roh Tuhan saat ini menghinggapi jemaat Betani Philadelphia, menggerakkan hati Anda supaya Anda ke Esitaol, supaya Anda cari Tuhan, supaya Anda di sini banyak baca Alkitab, supaya Anda di sini banyak doa, supaya Anda di sini banyak intimasi dengan Tuhan, supaya hidup Anda melayani Tuhan. Ini Esitaol. Mahanedan terletak antara Esitaol dan Zora. Zora itu apa? Dosa, kenyamanan daging. Hari ini dengar baik-baik, ini kuncinya di sini. Simson lahir di Mahanedan. Seperti Anda di gereja ini. Di gereja ini Tuhan maunya Anda ke Esitaol. Di gereja ini Tuhan mau Anda digembalakannya intim sama Tuhan, melayani Tuhan. Anda mesti doa, Anda mesti puasa, Anda mesti ikuti firman Tuhan. Esitaol. Mahanedan Anda di sini. Selama penggembalaan, gereja ini membuat Anda larinya ke sini. Ini God's plan. Tapi Anda lari ke sini atau Anda lari ke situ? Sekarang is the question. Zora, aduh, hujan, males ke gereja. Nah, itu Zora. Aduh, suruh hidup kudus. Ada cewek cakep, bolehlah sekali-kali cewek dari China, men. Aduh, ada laki ganteng nih, lagi sendirian, bolehlah nyeleweng dikit-dikit. Ini semua di sini. Aduh, puasa sakit sakit mah, enakan makan pagi Ini semua bicara mengenai Zora. Hari ini Anda ada di Mahanedan. Mahanedan, a place to make a decision. Anda gak bisa terus-terusan di Mahanedan. Gereja ini menggembalakan Anda semuanya ke Esitaol. Sekarang pertanyaannya, Anda mau gak ke Esitaol? Atau Anda pilihnya, gue maunya kompromi sama dosa. Maklum deh sekali-kali selingkuh is okay lah. Maklum deh gak puasa is okay lah. Maklum deh gak baca Alkitab, enakan baca Philadelphia Post. Ini Zora. Hari ini dengar baik-baik. Kalian semuanya sekarang ada di Mahanedan seperti Simson. Hati Tuhan, roh Tuhan menggerakkan Simson untuk menjadi nazir Allah, abdi Allah. Jadi God's plan, Simson dilahirkan supaya Simson jadi nazir Allah untuk membantai orang Filistin. Itu is God's plan. Simson mau nggak? Jadi Simson dapat karisma dari Tuhan untuk menjadi nazir Allah untuk membantai orang Filistin. Kita lihat Simsonnya mau nggak? Nah kita lihat Simsonnya pilihnya yang mana? Sekarang slide selanjutnya Hakim 14 ayat 1 sampai dengan 3. Ini Simson bikin decisionnya apa? Anda bisa lihat sekarang. Simson pergi ke Timna. Di situ ia melihat seorang gadis Filistin, agamanya lain. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, agama lain. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepada Simson, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Karakter pertama dari Simson. Saudara, Simson mau cari orang yang tidak seiman. Padahal ayahnya bilang, emangnya gak ada cewek di Betani Philadelphia, lu mesti ke seberang nyarinya.
My goodness. Betani Philadelphia banyak cewek, men. Kenapa lu cari yang di seberang? Lalu Simpson jawabnya apa? Dia gak menghormati orang tuanya. Aku pokoknya mau perempuan itu, papa. Udah, lu jangan banyak ngomong. Intinya gitu. Aku tetap mau itu. Nah, saudara lihat, ini karakternya. Dia cari wanitanya yang tidak seiman. Dia maunya ke Zora. Padahal dia dilahirkan planningnya untuk jadi apa? Nazir Allah. Kudus loh mestinya. Tapi dia milihnya Zora. Slide selanjutnya. Ayat 4. Terus slide selanjutnya. Hakim 16. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza. Ini sekarang ke tempat lain lagi nih. Dilihatnya di sana seorang perempuan sundal. Lalu menghampiri dia. Can you imagine karakter Simpson? Playboy banget. Dia ke Timna, dia dapat orang Filistin, dia mau kawin. Sekarang dia jalan-jalan ke Gaza, dia ketemu perempuan sundal. Perempuan sundal itu perempuan yang gak benar. Lalu apa? Dia hampiri lagi. Playboy gak? Yes. Zora yang dia cari. Sekarang Hakim 16 ayat 4. Sesudah itu Simpson jatuh cinta lagi kepada seorang perempuan di lembah Sorek. Ini perempuan ketiga lagi nih. Dia ke lembah Sorek lagi jalan-jalan. Dia jatuh cinta kepada Delilah. Bangsa Filistin lagi. Enggak seiman. Dari 3 kisah ini Anda lihat. Simpson rencananya jadi nazir Allah. Rencananya Tuhan. Tuhan melahirkan Simpson untuk membantai bangsa Filistin. Rencananya jadi nazir Allah. Dia mau enggak? Halo? Mau enggak dia jadi nazir Allah? Halo? Dia gak mau. Dia lebih suka jadi playboy. Dia lebih suka jadi Zora. Tuhan maunya menggerakkan hati dia supaya dia ke Esitaol. Jadi nazir Allah. Tetapi dia lebih maunya ke Zora. Kompromi dengan daging, kompromi dengan dosa. Bagaimana dengan kita di sini? Yang mana yang pilih? Anda ada di gereja. Gembala Anda menggembalakan Anda untuk Anda ke Esitaol. Tapi Anda suka kadang-kadang maunya ke Zora. Nasibnya gimana? Kita akan lihat selanjutnya. Hakim 16 ayat 19 dan 21. Ini dia masih jatuh cinta sama perempuan yang ketiga, yaitu Delilah. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Saudara dengar sini dulu. Awalnya dia jatuh cinta sama Delilah. Lalu dia bilang sama Delilah udah dipesenin sama Raja Filistin. Coba Simpson ini tenaganya begitu gede. Di mana sih dia punya weak point-nya? Simpson ngibulin. Lu ikat gue dengan pakai tali, nanti gue gak bisa apa-apa. Ternyata diikat dengan tali, tenaganya hebat, talinya lepas lagi. Kedua kali, ketiga kali. Setelah 3 kali, roh Tuhan bilang apa? Aku meninggalkan kamu. Simpson masih gak berasa kalau roh Tuhan meninggalkan Simpson. Nah ini keempat kali punya attempt. Keempat kali dia ngomong sama Delilah, kekuatanku di rambut nih. Jadi pertama, kedua, ketiga kali Simpson masih kuat. Kenapa? Karena roh Tuhan masih menghinggapi Simpson. Setelah 3 kali Tuhan bilang, cukup. Aku sudah cukup sabar bela kamu. Kamu tetap auban. Maka Tuhan meninggalkan. Waktu Tuhan meninggalkan Simpson masih gak berasa. Tahu-tahu pada keempat kali Simpson terbujuk oleh Delilah. Lalu dia bilang, kekuatanku di rambutku. Dan ini yang Anda baca. Setelah dicukur ke-7 rambut jalinnya, maka kekuatannya Simpson lenyap. Lalu berserulah perempuan itu,
orang Filistin menyergap Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta kata, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meminta lepas. Tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Slide selanjutnya ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudara bisa bayangkan enggak? Tuhan bikin suatu skenario untuk melahirkan Simson untuk menjadi nazir Allah. Untuk itu roh Tuhan datang menghinggapi dia, menggerakkan hati Simson supaya Simson ke Esitaol. Tapi karakter Simson bagaimana? Karakter Simson maunya ke Zora, main perempuan. Enggak mau dengar omongan bapak emaknya. Dia enggak mau. Akhirnya apa? Tuhan bilang, sabarku sudah cukup, aku tinggalkan. Lalu dia tertangkap. Anda tahu sudah tertangkap, dicungkil matanya, lalu buta di penjara dan dirantai. Can you imagine? God's plan bikin Simson orang yang hebat, nazir Allah. Supaya dia bisa bantai orang Filistin. Ternyata Simsonnya bandel, dia maunya Zora, dia maunya dengan kompromi dengan dosa. Akhirnya apa? Dibutakan. Bahkan dijadikan lelucon, penghinaan terbesar. Mustinya nazir Allah. Anda tahu, jadinya dibutakan. Suatu hari, Raja Filistin bikin pesta besar setelah Simson sudah tertangkap. Lalu acaranya adalah lawak oleh Simson. Simson dipanggil keluar dalam keadaan buta, dirantai. Semua orang Filistin ketawa semua. Wow, ketawa. Itu sekarang jadi orang buta, gak bisa apa-apa lagi. Tadinya planning Tuhan adalah jadi nazir Allah. Tetapi karena dia bandel, dia mengalami penghinaan tingkat tertinggi. Lalu Anda tahu ceritanya, raja-raja itu kumpul semuanya, lalu bikin pesta besar. Lalu Simson keluar untuk menjadi leluconnya, diketawain. Lalu Simson dia keluar ke atas mimbar, lalu dia pegang ada besi, ada pilar. Lalu dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, rohmu hinggapi aku sekali lagi. Aku akan patahkan pilar ini biar semuanya mati. Permintaan Simson dijawab enggak? Kita baca di slide selanjutnya. Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan, kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Rencananya pembalasan pribadi. Rencananya. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu. Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Next. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu. Dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu itu. Pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ending story-nya. Rencana Tuhan berhasil nggak? Halo? Berhasil nggak? Berhasil. Semua orang Filistin dibantai. Itu sebabnya kenapa last request daripada Simson Tuhan penuhi. Tuhan maunya Simson lahir sebagai orang yang terhormat, nazir Allah.
Roh Tuhan menghinggapi Simson, menggerakkan hati Simson supaya Simson ke Esitaol. Intim sama Tuhan. Lalu dari sini Tuhan mau kasih dia kekuatan untuk bantai Filistin. Tetapi Simson di dalam proses pembentukan karakter dia gak mau. Dia maunya ke surga. Kompromi dengan dosa. Tuhan lihat rencana Tuhan kok nyasar. Tuhan izinkan dia dibutakan. Waktu dia sudah dibutakan, Tuhan tahu. Dia mau balas dendam. Tapi Tuhan bukan lihat dibalas dendamnya. Tuhan lihat rencanaku akan berhasil melalui ini. Makanya dia penuhi permintaan Simson. Waktu Simson dia balas dendam. Rencana Tuhan kembali berhasil. Halo? Berhasil. Hari ini dengan baik-baik. Anda semuanya seperti Simson. Rencana Tuhan Anda suka atau tidak, dia harus dia genapi. Anda mau dipakai secara terhormat untuk menggolkan rencana Tuhan. Tetapi kalau Anda nggak mau, Anda lari ke tempat lain, dia akan bikin Anda tunduk pada akhirnya kembali rencana Tuhan pasti berhasil. Cuma dalam keadaan buta dan tidak hormat. Malam ini, roh Tuhan yang sama menghinggapi saudara semuanya. Tergantung Anda mau gak rencana Tuhan. Mungkin sebagian dari Anda mau dipakai untuk pelayanan. Anda mungkin lari dari pelayanan. Tetapi Tuhan pasti menggenapi rencananya. Kalau Anda lari, dia bikin Anda terbentur. Akhirnya Anda kembali lagi memenuhi permintaan Tuhan, tetapi dalam keadaan babak belur. Hari ini, kalau Tuhan's calling on you untuk pelayanan, seperti yang saya dapat, belajar taat, jangan sampai kita babak belur, baru melayani Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang kita lihat ayat yang 31 ini yang menentukan lagi. Lalu saudara-saudara datang menguburkan Simson. Simson kan mati nih ceritanya. Sama reruntuhan sama raja-raja. Mayatnya kan di situ. Keluarga datang menguburkan Simson di mana? Di antara Zora dan Esitaol lagi. Dia memerintah sebagai hakim 20 tahun lamanya. Slide selanjutnya. Ini kesimpulannya. Simson dilahirkan di Mahanedan. Roh Tuhan menghinggapi Simson supaya Simson menjadi nazir Allah. Ini terlalu cepat yang ini. Ini ntar dulu hilangin. Nah, Simson lahir di Mahanedan. Roh Tuhan menghinggapi Simson supaya Simson menjadi nazir Allah lalu membantai orang Filistin. Tapi Simsonnya gak mau. Dia main-main dengan dosa. Sampai dia dibutakan matanya. Dan akhirnya rencana Tuhan membantai Filistin tetap digenapi. Tetapi Simson dibikin lelucon, mengalami penghinaan. Dan Simson akhirnya matinya, tolong ditayangkan, matinya tetap di tempat yang sama. Di antara Zora dan Esitaol. Hari ini dengar baik-baik. Mahanedan adalah comfort zone. Mahanedan adalah a place to make the decision. And that is your church. Gereja ini adalah Mahanedanmu. Gereja ini berusaha menggembalakan Anda untuk lari ke sini. Tapi ada sebagian jemaat yang maunya ke sini. Dengar baik-baik. Bila Anda pilih sini, Tuhan pasti akan membutakan Anda juga. Supaya rencana Tuhan tetap berhasil. Anda lihat Simson. Artinya dia lari di tempat di sini. Dia lahir di sini, padahal ini a place to make decision. He didn't make any decision. Dia tetap ada tempat ini. Malam hari ini, saudara ada di gereja ini. Gereja ini gak mau saudara tetap
di Mahanedan. Gereja ini mau saudara lari ke Esitaol. Jadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Supaya pada waktu rapture, inilah yang termasuk di rapture, ini tidak. Pilihanmu. Kalau mungkin ada yang lari ke sini. Biarlah firman malam ini mencelikkan matamu. Ending story-nya di sini nggak enak. Rencana Tuhan, dia mau datang, tetap dia akan genapi. Whether you like it or you don't like it, He is going to make His own way. Hari ini, Anda dengar baik-baik, belajar dari Simpson. Simpson diberi karisma yang luar biasa untuk membantai orang Filistin melalui Nazir Allah. Tetapi proses pembentukan karakternya, Simpson gagal total. Banyak hamba Tuhan mau dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi gagal di dalam pembentukan karakter karena lebih suka kompromi dengan dosa. Malam hari ini saudara yang hadir pemain musik, singer. Saudara malam ini, saudara adalah Simpson di akhir zaman. Saudara ada di Mahanedan. Saudara mau pilih yang mana? Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, malam ini kita di akhir tahun 2014. Saudara, doa saya dan kerinduan saya, semua jemaat Bethany di Philadelphia, pada waktu Yesus datang, kalian diangkat. Tetapi hamba-hamba Tuhan, mereka mendapatkan sedikit orang Kristen yang akan diangkat. Banyak orang Kristen yang main dengan Zora. Biarlah malam hari ini menutupi tahun 2014. Kita menghadap Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati ini Tuhan. Agar kita layak menghadap hadirat-Nya. Jesus. Sucikan dan kuduskan hati ini